Baik pemirsa, kita kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses di segmen ketiga. Tetap kerjasama dengan Jember Satu TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM. Tetap bersama dengan Mas Anang Hermansyah, anggota DPR RI Komisi 10, dan Pak Heru, komisaris dari PT Jember Fashion. Tadi luar biasa pemirsa, masyarakat kreatif dan solutif. Ya, saya bahkan pemirsa tidak hanya dari faktor ekonomi, ada faktor rumah tangga, ya, problem apapun ternyata ketika kita kreatif jadi solutif. Apalagi faktor ekonomi, faktor bisnis, ya. Karena banyak seniman yang tadi Mas Anang, mungkin keprihatinan Mas Anang salah satu kenapa beliau terjun di politik adalah banyak seniman yang akhirnya ya hidupnya begitu-begitu saja, padahal dia punya daya cipta yang luar biasa. Kemudian akhirnya Mas Anang terjun karena ingin memperjuangkan itu lewat hak cipta. Nah, pertanyaannya, Mas Anang sekarang sudah puas belum Mas dengan yang dilakukan di DPR ini untuk memperjuangkan seniman, Mas? Dalam perjuangan tidak ada kata puas. Nggak ada. Terus ini Mas ya. Padahal enak jadi penyanyi daripada politisi, Mas. Nah, itulah solutifnya aku menyelesaikan masalah yang pertama aku alami. Karena di ranah industri kreatif di bidang musik yang aku alamin atau di dalam penciptaan secara keseluruhan, itu mengalami hal yang akut bertahun-tahun adalah masalah pelanggaran haki, yang dimana orang-orang pelaku kreatif di dalam penciptaan itu kurang mendapatkan seperti apa yang dia kerjakan, yang harus didapatkan seperti apa yang layaknya dia dapatkan. Satu itu, kedua adalah karya dia dilanggar di mana-mana. Kalau pendapatan apa yang dia itu kan hanya faktor regulasi saja, bagaimana dalam itu. Tapi pada saat pelanggaran karya dia dijiplak, karya dia dilanggar, diedarkan tanpa izin, dipakai tanpa izin, pasti tanpa izin. Pertanyaannya adalah tujuannya commercial value. Inilah yang menjadi miris. Yang make dapat duit, yang nyiptain nggak tidur, nggak makan bulanan, nggak dapat apa-apa. Tapi pasti dibalikan lagi, kan dapat amal katanya. Ya. Nyenengkan orang dapat amal. Ya. Persoalannya itu pikiran solutif. Itu pikiran solutif. Ya silah, aku dapat amal. Tapi dalam ranah ini bicara industri kan tidak. Jadi karena ada badan ekonomi kreatif, ada kreatif yang memiliki economical value, kita dibedah dalam frame economical value. Pada saat bicara economical value, kita akan bicara sebuah tatanan yang harus dijalankan oleh para pelaku dan stakeholdernya. Ini harus dijalankan karena ini sebuah tatanan economical value. Ada yang memproduksi dan ada yang menikmati dan ada yang membayar. Nah, bagaimana memeratakan yang terjadi? Berarti keadilan, asasnya adalah keadilan. Oke. Itu yang membuat Mas Anang meninggalkan kenyamanan dan kemewahannya sebagai artis yang tinggal pegang mic dapat uang banyak. Sekarang luar biasa nih Mas, perjuangannya di DPR. Senang Mas di DPR Mas? Karena aku anggap ini bagian dari aku berkarya, itu bukan jadi masalah. Kenapa? Karena buat aku berkarya itu tidak mengenal apapun dalam pengkaryaan. Dia hanya berkarya, dan berkarya. Buat aku tugas hari ini bukan sesuatu yang berat, tapi ini adalah bentuk dari karyaku untuk negara, untuk masyarakat dan negara. Ya. Saya ingin Pak Heru ini mensikapi atau Mas Anang yang sudah sebagai artis akhirnya terjun di politisi dan memang punya, kayak kita lihat kan punya visi. Mas Anang masuk ke DPR kan punya visi memperjuangkan kepentingan masyarakat, dulu khususnya seniman, tapi sekarang beliau kan memperjuangkan juga pendidikan, kepemudaan, macam-macam. Nah ini kalau tanggapan Pak Heru gimana terhadap Mas Anang kayak gini ini? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang ada di masyarakat, memang kadang-kadang kita sendiri juga miris terus terang, terutama hal-hal yang menyangkut masalah haki, hak intellectual property, di mana hak itu sebenarnya kalau di negara luar itu benar-benar dilindungi, itu benar-benar dilindungi. Tetapi kalau di negara kita itu kan hak seperti itu kan masih belum, praktek di lapangannya masih belum seperti itu.
Tetapi saya terus terang melihat di akhir-akhir ini saya juga cukup happy, juga cukup senang. Terus terang aja beberapa hal yang saya coba melakukan survei ini salah satu contoh Mas Anang, seperti lagu-lagu, VCD dan sebagainya. Nah kalau kita sekarang misalkan jalan-jalan ke nyari-nyari lagu kaset VCD yang di pinggir-pinggir jalan itu, begitu kita nanyakan lagu Indonesia, para penjual mengatakan, wah nggak boleh Pak, karena sekarang tidak boleh mengedarkan seperti itu yang bajakan. Jadi artinya kan ada kesadaran ya. ada, sekarang sudah mulai muncul tingkat kesadaran di masyarakat bawah untuk tidak menjual produk-produk hajakan. Betul. Berarti Nah, masuk ini Mas. Ya. Masuk tuh barang nih perjuangan. Sehingga kalau suruh membeli kaset VCD silakan Pak di toko-toko yang memang khusus menjual seperti itu, yang mungkin dari sisi harga memang itu mahal, karena memang kita juga menyadari mahalnya itu muncul kan karena satu, kita harus bayar royalti kepada para si penciptanya ini, di mana yang selama ini kan selalu diabaikan. Termasuk juga nggak mudah ya. Tidak mudah, betul. Nah hubungannya dengan Jember Jember 1 TV juga akan menjadi semacam bagi kita ada pegangan. Artinya kalau kita menyiarkan sesuatu yang menurut kita cukup kreatif, dan itu kan orang tidak boleh sembarangan untuk melakukan pembajakan dan perengaman, lantas kemudian mengcopy, menduplikat dengan mendapatkan sifat yang sifat komersial. Ya, kita sudah punya sedikit pegangan lah patokan untuk itu. Berarti sudah nyampe Jember juga Mas, perjuangan nih Mas Anang nih, hasilnya ini, karena Jember 1 TV juga sudah menyadari itu. Bahkan Pak Heru tadi cerita dari survei-survei sederhana, ternyata di masyarakat, di pelaku usaha juga ada kesadaran seperti itu Mas Anang. Ada kepuasan sendiri Mas ya? Bukan, itu bentuk dari aku berkarya dalam bidang, memang berkaryanya aku adalah aku sekarang berkaryanya bagaimana hal-hal yang sudah diatur oleh negara, karena kita bagian dari dunia. Kita, negara Indonesia akhirnya ikut meratifikasi statuta-statuta yang ada di dunia. Bahwa Indonesia kalau dibilang secara pemerintah ke negara, semua negara ini harus dilakukan bersama-sama. Anang hanya bagian kecil saja yang ingin melakukan. Tapi ini harus menjadi gerakan bersama. Bahwa ini tidak bisa tidak, karena kita sudah lama memiliki pengertian terhadap ini, itu sudah lama. Karena kita dulu dijajah Belanda, kita menggunakan peraturan Stadsbladnya Belanda 1912, akhirnya kita punya undang-undang pertama nomor 6 tahun 82, akhirnya sampai 28 tahun 2014 undang-undang Haki, bahwa Indonesia sudah melakukan perjalanan panjang terhadap penegakan atau pengertian terhadap karya intelektual. Ini harus dilakukan terus-menerus. Pasti banyak orang yang masih di DPR juga sama pandangannya. Nah, kan banyak juga kita terlalu akhirnya memproteksi karya-karya luar juga. Lah, di dalam pengkaryaan itu adalah menyangkut seluruh dunia. Karena apa? Kamu punya pandangan itu karena kita belum menuju ke sana. Coba pada lagu kita, karya-karya Indonesia, ciptaan orang Indonesia, tahu-tahu di luar negeri, di copy. Akhirnya kan marah. Tapi kayak sudah banyak kan Mas lagu Indonesia di Malaysia gitu kan? Iya, bahwa penyadarannya adalah kita bagian dari dunia. Gitu. Kita bagian dari dunia. Ya luar biasa pemirsa. Jadi saya terus terang salut ya kalau seorang politisi itu punya konsep, punya sikap dan punya visi. Akhirnya yang dicapai juga jelas. Ya, dan tadi Pak Heru juga sudah merasakan apa yang ada hari ini juga mungkin bagian, bukan satu-satunya, tapi bagian dari kontribusi Mas Anang sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan hak karya intelektual. Baik pemirsa, kita akan sambung setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa.
wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.